Mitra bisnis sidang kode etik Polri memutuskan Barada Eliezer bersalah melanggar kode etik Polri karena terbukti membunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Atas kesalahannya itu, Baradae disanksi demosi atau penurunan jabatan selama 1 tahun dan meminta maaf ke institusi dan pimpinan Polri. Dengan begitu, Baradae tetap bisa menjadi anggota Polri. Keputusan itu didasarkan antara lain karena Baradae belum pernah dihukum sebelumnya, menjadi justice kolaborator, dan bersikap sopan, serta masa depannya masih panjang. Dan untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan psikolog Auli Grasinta. Baik, Bu Auli, jika dilihat dari sisi Eliezer, secara psikologis, apa yang harus dipersiapkan dirinya terkait keputusan sidang kode etik ini? Baik, ini memang kan satu kasus yang luar biasa begitu ya, yang tidak pernah ada contohnya gitu ya, tidak pernah ada presiden seperti ini sebelumnya begitu, sehingga tentunya tidak ada SOP atau aturan prosedur yang bisa dilakukan karena memang sudah ada contoh sebelumnya. Jadi ini kan betul-betul kasus yang sifatnya khusus dan luar biasa begitu. Nah, tetapi kan proses persidangan kan sudah berjalan, semua orang sudah mengetahui, dan salah satu hal yang kemudian membuat publik ini kemudian kembali percaya atau kembali berpersepsi baik terhadap proses hukum kita kan salah satunya adalah karena adanya apresiasi terhadap justice kolaborator, di mana Barada Eliezer ini sebagai justice kolaborator gitu. Nah, tetapi untuk masalah pekerjaan ya tentunya kan ada prosedur, ada aturan-aturan kerja di dalam institusi Polri sendiri yang harus juga dihormati begitu. Nah, tentunya ketika Eliezer sendiri mengajukan dia ingin tetap menjadi Polri, tentu karena dia sendiri memiliki dorongan yang sangat kuat begitu ya untuk tetap berada di situ gitu. Sangat mudah sebenarnya untuk ya sudah berhenti saja, ganti pekerjaan yang lain, ya itu sebenarnya sangat mungkin begitu. Tetapi pilihan bahwa dia tetap berada di dalam institusi itu dan kemudian melakukan masih bisa melaksanakan tugasnya tentu menjadi pilihan dari personalnya sendiri begitu ya. Nah, bahwa ada konsekuensi demosi, ya tentunya itu adalah konsekuensi dari apa yang dia hadapi. Jadi yang perlu dibekali dari dia pertama adalah, dan saya rasa ini sudah sejauh observasi yang kita lihat, ya dia betul-betul menerima bahwa dia juga memang melakukan kesalahan begitu, bahwa dia memang melakukan tindakan ketika di perintah dia tidak bisa melakukan intervensi apapun dan dia hanya melakukan tindakan, tapi dia terlihat bahwa dia memang betul-betul bersalah. Nah, ketika dia merasa bersalah ini, maka dia akan lebih mudah ya untuk meng-accept, untuk menerima konsekuensi logis yang dilakukan dari perilakunya dia begitu. Artinya adalah bahwa kalau misalnya sekarang ini dia mendapat demosi, kalau dia pahami itu sebagai salah satu konsekuensi dari apa yang dia lakukan, tentunya dia akan dengan mudah bisa menjalani hal itu gitu. Jadi itu dari sisi pribadi dia begitu. Kalau kitanya masih pada tahap denial ya gitu, pada tahap menolak, merasa bahwa kita tidak bersalah, ya tentu akan lebih sulit untuk bisa menerima bahwa ada demosi begitu. Tapi ini menunjukkan bahwa Eliezer ini betul-betul memang mencintai institusinya dan tetap ingin berkarya di institusinya meski sudah mengalami hal yang sangat besar ya dalam hidupnya, dan tidak menutup kemungkinan ke depannya hal-hal seperti ini dalam artian permainan-permainan, adanya politik di dalam perusahaan ya, dalam institusi, walau itu Polri dan sebagainya, ini kan pasti akan ada terus, pasti akan dia hadapi terus ke depannya begitu. Tapi dia mengambil resiko itu begitu. Nah, masalah pandangan orang lain. Semua orang punya pandangan, punya persepsinya masing-masing begitu ya. Jadi ada yang mempersepsikan dia mungkin kurang baik begitu. Ada juga yang mempersepsikan dia baik. Nah, itu semua kembali kepada persepsi orang begitu ya, terhadap kedekatan dia dengan rekan-rekannya, terhadap kedekatan dia dengan institusinya, itu menjadi sangat subjektif begitu. Karena
Ya, kita tidak bisa membuat semua orang senang dengan kita begitu. Tetapi tadi penerimaan, acceptance terhadap hukuman yang harus dia terima ya, atau sanksi konsekuensi psikologis yang dia terima, itu akan membuat dia lebih mudah, lebih ringan dalam menjalani sanksinya, dan setelah itu dia bisa berkarya, bekerja dengan lebih baik lagi. Pada dasarnya dia punya modal untuk melakukan hal yang benar gitu. Bahwa ke depannya ada tantangan, itu pasti akan dia hadapi gitu. Jadi kemampuan dia untuk menyelesaikan masalah dia saat ini gitu ya, saat terkait dengan kasus yang besar ini, menunjukkan bahwa dia seharusnya, seyogyanya akan juga bisa menghadapi tantangan-tantangan seperti ini di masa depan. Begitu kira-kira. Demikian psikolog Auli Grasinta. Saya Ari Yudhistira.